Ada satu cerita. Di dalam suatu perusahaan ada seorang pimpinan yang sedang melakukan tes untuk 3 orang calon karyawan. Tesnya sederhana tapi sangat gak masuk akal kalau kita pikir. Tesnya adalah 3 orang ini diperintahkan untuk menjual sisir di biara kepada para biksu-biksu. Dari sini udah bisa kita simpulkan ya, menjual sisir kepada para biksu-biksu yang notabene tidak mempunyai rambut. Akhirnya ketiga orang calon karyawan ini pergi untuk melakukan tes tersebut. Orang yang pertama, di dalam pikirannya selalu terbesit, gimana caranya menjual sisir kepada para biksu yang notabene mereka nggak punya rambut. Ya, tapi apa mau dikata, ini merupakan salah satu tes untuk menjadi karyawan. Ditawarkanlah sisir-sisir tersebut ke para biksu yang ada di biara. Otomatis biksu-biksu itu menolak ya, karena kan ya buat apa sisir, kami nggak punya rambut gitu ya. Kesana kesini berjalan mengelilingi biara sambil menawarkan sisir, tidak ada satupun yang membeli. Akhirnya ada satu orang biksu yang melihat orang tersebut dan merasa iba, kasihan, tidak ada yang membeli. Akhirnya ya terpaksa dia membeli karena rasa iba. Akhirnya si karyawan tersebut balik ke kantor dan melaporkan kepada pimpinannya, "Pak, saya cuma menjual satu sisir, karena nggak mungkin, nggak masuk akal kalau saya harus menjual sisir kepada para biksu di biara." Si pimpinan tersebut hanya tersenyum dan menunggu 2 orang calon karyawan lainnya untuk melaporkan. Sementara itu, orang yang kedua mempunyai pikiran yang berbeda. Dia tahu fungsi dari sisir adalah untuk merapikan rambut, tapi fungsi lainnya adalah bisa untuk memijat kepala ya, membuat rileks kepala. Akhirnya dia menawarkan sisir-sisir tersebut kepada para biksu dengan kegunaan untuk memijat kepala. Dia tawarkan kepada biksu bahwa, "Pak, ini sisir bukan hanya untuk menyisir, tapi bisa untuk memijat kepala, membuat kepala rileks." Akhirnya beberapa orang dari biksu tersebut membeli. Setelah mendapat hasil, orang kedua itu pun balik lagi ke kantor dan melaporkan hasilnya. "Bos, saya sudah berhasil menjual sebanyak 30 sisir." Sang pimpinan bertanya, "Bagaimana caranya?" "Cara saya adalah saya menawarkan sisir tersebut bukan untuk merapikan rambut, tapi untuk memijat kepala agar rileks." Akhirnya ya mereka membeli ya. "Saya bangga dengan hasil saya." Pimpinan perusahaan itu sekali lagi tersenyum sambil menunggu orang ketiga. Orang yang ketiga melakukan tes tersebut.
Dia melihat tempat para biksu, biara, melihat situasi, melihat kegiatan sehari-hari para biara, melihat lingkungannya seperti apa. Dia berpikir, kalau saya hanya menjual sisir untuk merapikan rambut, rasanya nggak mungkin. Akhirnya dia menemui kepala biara dan menawarkan kepada kepala biara, sisir di sini memang tidak akan laku, tapi dia menawarkan kepada kepala biara agar sisir tersebut menjadi souvenir, ya, dengan tambahan mungkin logo biara, ataupun dikemas dengan sedemikian rupa, ya, karena dia melihat banyak pengunjung ke biara, banyak wisatawan dari luar dan dalam, ya. Akhirnya dia manfaatkan untuk menjual sisir tersebut tidak sebagaimana fungsinya, tapi menjual sisir tersebut sebagai souvenir dari biara. Dan alhasil sebanyak 500 sisir dia jual kepada kepala biara. Dia kembali ke kantor dan melaporkan hasilnya. Sang pimpinan perusahaan kagum dengan orang yang ketiga. Kenapa dia bisa menjual sebanyak 500 sisir? Ya. Perbedaan antara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga di sini tidak jelas. Orang yang pertama pesimis, dia tidak bisa melihat peluang, ya, dan nggak mungkin untuk menjual sisir kepada para biksu yang notabene-nya botak. Orang kedua, dia lumayan kreatif, ya, dia memanfaatkan fungsi dari sisir selain untuk merapikan rambut, menyisir rambut. Dia tahu fungsi sisir untuk membuat rileks kepala, memijit kepala, makanya dia memanfaatkan fungsi itu. Orang yang ketiga berpikiran out of the box, ya, di luar dari pemikiran orang-orang yang biasa. Dia sudah tahu fungsi itu tidak bisa dia gunakan untuk menjual sisir. Makanya dia berpikiran gimana caranya, ya. Dia mengamati lingkungan, dia melihat kegiatan-kegiatan biara, ya, melihat kegiatan yang ada di biara, bisu-bisunya seperti apa, terus lihat ada pengunjung, lihat ada yang berkunjung ke biara untuk berdoa, dia manfaatkan itu, ya. Maka dia buat sisir ini menjadi souvenir, gitu, ya. Oke, di sini bisa kita ambil kesimpulan. Di dalam suatu hal yang tidak mungkin, itu pasti banyak jalan dan cara. Di dalam kesuksesan dan keberhasilan, itu pasti banyak cara yang tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin. Intinya, kita harus bisa memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi, agar itu menjadi peluang. Ya, peluang kecil akan menjadi peluang yang sangat besar. Hal yang tidak mungkin, di tempat yang tidak mungkin, kita bisa menjual barang. Di sini kita lihat bahwa sisir tidak mungkin dijual di biara, tapi ada celah kecil, ya, yang kita bisa manfaatkan untuk menjual sisir tersebut di biara dengan cara yaitu tadi menyampingkan fungsi
ya, membuat sisir itu menjadi souvenir, dikemas sedemikian rupa, ya, distempel biara atau dikasih oleh biaranya, orang kan lebih souvenir itu lebih dianugerahi oleh kepala biara. Jadi jangan pernah berpikir sempit terhadap sesuatu, ya. Selalu melihat dari dua sisi, ya. Lihat peluang yang ada, kembangkan, kreatifkan, jadilah keberhasilan.